Tanah di desa kami seperti cermin kehidupan kami, kering, merekah, dan keras. Musim kemarau seakan tak pernah mau beranjak, menggantung di atas atap-atap rumah kami yang sebagian besar masih terbuat dari seng dan ijuk. Debu beterbangan setiap kali angin melintas, membawa serta aroma putus asa yang samar. Disinilah aku, Anissa, menambatkan hidupku bersama Mas Bima, suamiku, dan dua buah hati kami, Rizal dan Rara. Hidup di desa ini adalah perjuangan yang tak kenal jeda. Pekerjaan sulit didapat, lebih sulit lagi dipertahankan. Tapi Mas Bima bukan tipe pria yang mudah menyerah. Pagi-pagi buta, setelah sholat subuh, ia sudah rapi. Bukan untuk pergi ke kantor mentereng, tapi untuk membantu di toko kelontong milik Koh Acong, tetangga kami di ujung jalan. Mas berangkat dulu, ya, Dit. Pamitnya setiap pagi, dengan senyum yang tak pernah pudar, meski aku tahu upah yang didapatnya dari mengurus toko itu, mengangkat karung beras, menata barang, melayani pembeli, hanyalah cukup untuk mengisi perut kami hari itu. Dan aku? Aku adalah wanita yang tangannya tak pernah bisa lembut. Setelah memastikan Rizal dan Rara siap berangkat sekolah, aku akan bergegas menyusuri jalan setapak menuju rumah Pak Lurah. Di sanalah tumpukan pakaian kotor menantiku. Mencuci dan menggosok adalah keahlianku, keahlian yang ditukar dengan beberapa lembar rupiah dan terkadang sisa lauk pauk dari dapur rumah besar itu. Kami mungkin miskin harta, tapi Tuhan memberi kami kekayaan yang tak ternilai, Rizal dan Rara. Rizal, putra sulung kami, kelas 5 SD. Wajahnya adalah salinan sempurna dari ayahnya, tenang namun sorot matanya tajam dan cerdas. Rara, adiknya, kelas 3. Gadis kecilku yang cerewet dengan senyum semanis madu. Mereka adalah alasan kami berdua untuk terus bernapas dan berjuang. Aku tahu, menjadi anak dari keluarga miskin di sekolah tidaklah mudah. Bu, hari ini bekalnya apa? Tanya Rara suatu pagi, sambil menguncir rambutnya yang ikal. Aku tersenyum, menyodorkan 2 kotak makan sederhana. Nasi goreng sisa semalam, ibu tambahkan telur dadar. Sama ini, air putih di botol. Tak ada uang saku. Itu adalah kemewahan yang belum bisa kami berikan. Aku tahu, di sekolah, teman-teman mereka memamerkan jajanan berwarna-warni yang dibeli di kantin. Aku tahu, anak-anakku sering diejek. Bawa bekal terus. Nggak punya uang, ya? Aku pernah mendengar ejekan itu secara tidak sengaja saat mengantar Rara. Hatiku bagai disayat sembilu. Tapi kedua anakku sungguh berhati baja. Biar saja, Bu, kata Rizal suatu sore saat melihatku termenung di dapur. Yang penting, kata Bapak, otak kita harus diisi, bukan cuma perut. Masakan ibu jauh lebih enak dan sehat daripada jajan di kantin. Ya Tuhan, air mataku luruh saat itu juga. Aku memeluk kedua anakku erat-erat. Sedih, tentu saja. Tapi rasa bangga itu jauh lebih besar. Mereka mengerti. Mereka tidak pernah menuntut. Mereka hanya pulang membawa nilai bagus di rapor dan tawa riang yang menghiasi gubuk kecil kami. Bagiku, hidup ini sudah cukup. Aku tak pernah mengeluh. Penghasilan Mas Bima yang pas-pasan, ditambah upahku dari rumah Pak Lurah, cukup untuk membeli beras, lauk seadanya, dan yang terpenting, membayar iuran sekolah anak-anak. Malam hari, kami akan duduk bersama di atas tikar pandan, mendengarkan Mas Bima bercerita tentang pelanggan lucu di toko Koh Acong, atau aku bercerita tentang gosip ibu-ibu di rumah Pak Lurah. Kami bahagia. Sungguh. Namun, kebahagiaan sederhana itu mulai terasa goyah suatu malam. Angin malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Mas Bima pulang lebih larut. Tidak seperti biasa, ia tidak langsung bercerita. Ia duduk terdiam di bel-bel depan rumah, menatap rembulan yang pucat. Mas kenapa? Tanyaku, menyodorkan segelas teh panas. Ia menyesap teh itu perlahan. Matanya menerawang jauh. Dit, ucapnya pelan, suaranya berat. Tadi siang, Rudi telepon. Rudi adalah teman lama Mas Bima, teman mainnya sejak kecil yang sudah lebih dulu mengadu nasib ke kota besar. Hatiku langsung berdebar. Perasaan tak enak mulai merayap. Dia diajak temannya ke kota. Mas? Tanyaku ragu. Mas Bima menoleh, menatapku lekat. Ada binar yang berbeda di matanya. Binar yang belum pernah kulihat sebelumnya, campuran antara harapan dan kegelisahan.
Ada temannya Rudi yang kerja di perusahaan besar, di perusahaan teknisi. Mereka butuh orang. Kata Rudi, aku pasti bisa. Pekerjaannya jelas, gajinya besar, di. Aku terdiam. Kota. Kata itu terdengar begitu asing dan menakutkan di telingaku. Mas mau pergi? Tanyaku lirih, berusaha menekan getar dalam suaraku. Mas Bima meraih tanganku. Tangannya yang kasar karena mengangkat karung beras, menggenggam tanganku yang kapalan karena sabun cuci. Aku nggak tega lihat kamu terus-terusan cuci gosok, Di. Aku nggak tega lihat anak-anak kita diejek karena bawa bekal. Aku ingin Rizal dan Rara bisa kuliah. Aku ingin mereka jadi orang hebat. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Aku ingin membahagiakan kalian. Selama ini kita hanya cukup. Aku ingin kita lebih dari itu. Air mataku mulai menggenang. Aku tahu niatnya sungguh mulia. Dia adalah suami dan ayah terbaik. Tapi membayangkan ia pergi jauh, membayangkan rumah ini tanpanya, membuat sebagian dari diriku terasa patah. Tapi, Mas, di sini kita akan begini terus, Anissa, potongnya lembut, namun tegas. Sampai kapan? Sampai Rizal dan Rara besar dan terpaksa berhenti sekolah karena kita tidak punya biaya? Aku tidak mau itu terjadi. Aku memandang ke dalam gubuk, ke kamar kecil tempat kedua anak kami tertidur pulas, memimpikan masa depan yang bahkan tak kami tahu akan seperti apa. Malam itu, aku menangis dalam pelukannya. Tangis haru, bangga, sekaligus takut. Aku tahu, suamiku sedang mempertaruhkan segalanya demi kami. Dan aku, sebagai istrinya, tak punya pilihan selain mendukungnya. Pergilah, Mas, bisikku akhirnya. Bawa pulang mimpi yang Mas inginkan untuk kita. Mas Bima memelukku erat. Terima kasih, Dit. Aku janji. Aku janji akan membuat kalian bahagia. Janji itu terucap di bawah langit desa yang sunyi, disaksikan rembulan yang pucat. Janji yang kelak akan kupegang erat, bahkan ketika janji itu sendiri telah mengkhianatiku. Seminggu setelah malam itu terasa seperti mimpi yang berjalan lambat. Rumah kecil kami dipenuhi oleh aktivitas yang ganjil. Mas Bima mengemasi tas ransel lamanya. Hanya ada beberapa helai pakaian ganti, sarung, dan sebuah foto keluarga kami yang sudah kusam, satu-satunya yang kami miliki, yang kuambil saat Rara baru lahir. Aku memasukkan beberapa potong singkong rebus yang kubungkus daun pisang untuk bekal perjalanannya. Rizal dan Rara tampak bingung. Mereka tahu ayah akan pergi bekerja, tapi mereka belum memahami arti kota atau lama. Ayah mau kemana? Tanya Rara, memeluk lutut Mas Bima. Apa di sana ada toko Koh Acong juga? Mas Bima tertawa, tawa yang terdengar serak. Ia mengangkat Rara ke pangkuannya. Bukan, sayang. Ayah mau kerja di gedung yang tinggi sekali. Mau cari uang yang banyak, biar nanti Rara bisa beli buku gambar yang baru. Rizal janji jagain ibu dan Rara. Yah, sela Rizal tiba-tiba. Wajah kecilnya tampak begitu serius, berusaha terlihat dewasa. Ayah hati-hati, ya. Hatiku pun menghangat sekaligus perih melihatnya. Mas Bima mengusap kepala putra sulungnya. Anak pintar. Ayah percaya sama Rizal. Hari keberangkatan itu tiba. Udara pagi masih diselimuti kabut tipis saat kami berempat berjalan kaki menuju pangkalan ojek di ujung desa. Kami harus naik ojek untuk bisa sampai ke terminal bus antar kota. Sepanjang jalan, tak banyak kata yang terucap. Aku menggandeng Rara, sementara Rizal berjalan tegap di samping ayahnya, seolah sedang mengawal seorang pahlawan. Terminal bus adalah tempat yang riuh. Asap knalpot, teriakan kernet, dan lalu lalang orang-orang yang bergegas. Bagi kami, suasana itu begitu asing dan menyesakkan. Mas Bima membeli selembar tiket di loket. Bus menuju ibu kota akan berangkat 30 menit lagi. Kami duduk di bangku tunggu yang keras dan dingin. Rara tertidur di pangkuanku, lelah karena bangun terlalu pagi. Rizal duduk diam di antara aku dan Mas Bima, matanya tak lepas mengamati bus-bus besar yang keluar masuk. Dit, panggil Mas Bima pelan. Aku menoleh. Matanya menatapku dalam. Titip anak-anak, ya. Jaga dirimu baik-baik. Jangan terlalu capek kerja di rumah Pak Lurah. Nanti,
Kalau Mas sudah gajian, Mas kirim uang. Kamu bisa istirahat. Aku hanya bisa mengangguk. Tenggorokanku tercekat, menahan tangis yang sudah mendesak di pelupuk mata. Nanti Mas telepon pakai HP teman Mas. Namanya Doni. Mas belum bisa beli HP sendiri. Nanti Mas kabari nomornya lewat SMS ke HP Pak RT, ya. Kamu nanti terima telepon di rumah Pak RT saja, kan di sana ada telepon rumah. Iya, Mas. Yang penting Mas kasih kabar. Suara kernet memanggil-manggil penumpang. Bus tujuan Jakarta sudah siap berangkat. Jantungku serasa diremas. Inilah saatnya. Mas Bima berdiri. Ia mencium kening Rara yang masih terlelap. Lalu ia memeluk Rizal. Jadilah laki-laki yang kuat, nak. Rizal mengangguk kaku, bibirnya bergetar menahan tangis. Terakhir, ia menatapku. Tak ada kata-kata lagi. Ia hanya menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan yang hangat, kokoh, dan beraroma keringat kerja keras. Pelukan yang selalu menjadi rumahku. Mas pamit, bisiknya di telingaku. Aku melepaskan pelukannya. Hati-hati, Mas. Jangan lupa sholat. Jangan lupa kami. Tidak akan pernah, jawabnya. Ia melangkah naik ke dalam bus. Dari balik jendela kaca yang buram, ia mencari-cari kami. Aku mengangkat Rara sedikit agar ia bisa melihat wajah ayahnya. Rizal mengangkat tangannya, melambai kaku. Mas Bima tersenyum dan balas melambai. Bus itu mulai menderu, lalu perlahan bergerak. Mas Bima terus melambaikan tangannya. Aku membalasnya, sekuat tenagaku, sampai bus itu berbelok di tikungan dan hilang dari pandangan. Saat itulah tangisku pecah. Aku memeluk kedua anakku erat-erat di tengah riuh terminal. Sebuah babak baru yang sepi telah dimulai. Aku tak tahu saat itu, bahwa lambaian tangan di balik kaca jendela yang buram itu, senyum terakhirnya yang berusaha tegar itu, adalah kenangan utuh terakhirku tentangnya. Itu adalah penutup dari buku lama kami, sebelum lembaran baru yang penuh duri terbuka. Minggu pertama terasa seperti setahun. Setiap sore, setelah selesai bekerja, aku mampir ke rumah Pak RT, menanyakan apakah ada SMS dari Mas Bima. Tepat di hari ke-7, Pak RT memanggilku dari teras rumahnya. Mbak Anissa, ini ada SMS dari suaminya. Aku berlari kecil. Jantungku berdebar kencang. Pak RT menunjukkan layar ponsel tuanya. Sebuah nomor tak dikenal. Dit, ini Mas. Mas sudah sampai. Mas tinggal di kontrakan sempit sama Doni. Besok mulai kerja. Nanti hari Minggu Mas telepon jam 10 pagi ke rumah Pak RT. Mas pinjam HP Doni. Aku menangis lega membaca pesan singkat itu. Hari Minggu, aku sudah duduk di teras rumah Pak RT sejak jam 9 pagi, bersama Rizal dan Rara. Tepat jam 10, telepon rumah Pak RT berdering. Halo, Assalamualaikum, Mas? Sapaku gemetar. Waalaikumsalam, Dit. Ini Mas. Gimana kabarmu? Anak-anak sehat? Suara itu, suara yang kurindukan. Aku menyerahkan telepon bergantian kepada Rizal dan Rara. Mereka berebut bercerita tentang sekolah, tentang ayam kami yang bertelur, tentang semua hal kecil di desa. Aku mendengarkan celoteh mereka dengan tawa yang bercampur air mata. Itu menjadi rutinitas kami. Setiap minggu jam 10 pagi. Telepon dari kota itu adalah oase di tengah minggu-minggu kami yang kering. Mas Bima bercerita tentang pekerjaannya sebagai teknisi. Dia bilang pekerjaannya berat, harus memanjat-manjat, tapi gajinya sepadan. 2 minggu sekali, dia mengirimkan uang. Tidak banyak di awalnya, tapi jauh lebih banyak daripada penghasilannya di toko Koh Acong. Aku tak perlu lagi ke rumah Pak Lurah setiap hari. Aku hanya mengambil pekerjaan menggosok yang bisa kubawa pulang. Mas kirim uang, Dit. Ditabung, ya. Untuk sekolah anak-anak. Nggak usah mikirin Mas di sini. Mas makan di warteg sama Doni, aman. 5 bulan berjalan seperti itu. Hidup kami mulai membaik. Rizal bisa membeli sepatu sekolah baru. Rara punya buku gambar yang selalu ia inginkan. Aku bahkan bisa membeli sedikit daging ayam untuk kami makan di akhir pekan. Doa tak henti kuucapkan. Doa untuk kesehatan dan keselamatannya di tanah rantau. Namun, di minggu pertama bulan ke-6, telepon itu tidak datang.
Aku menunggu di rumah Pak RT sampai jam 12 siang. Tidak ada dering. Mungkin sibuk, Mbak, hibur Bu RT. Aku mengangguk, tapi hatiku mulai gelisah. Minggu depannya, hal yang sama terjadi. Tak ada telepon. Tak ada SMS. Minggu ketiga, aku memberanikan diri mengirim SMS ke nomor Doni yang biasa dipakai Mas Bima. Mas, apa kabar? Kok enggak telepon? Kami semua rindu. Tak ada balasan. Bulan ke-6 berganti menjadi bulan ke-7. Uang kiriman terhenti. Telepon tak lagi berdering. Kabar lenyap ditelan kebisingan kota yang tak kami kenal. Kecemasan mulai berubah menjadi ketakutan. Aku terus memanjatkan doa, kini dengan nada yang berbeda. Bukan lagi doa syukur, tapi doa permohonan. Ya Tuhan, selamatkan suamiku. Jaga dia dimanapun dia berada. Rizal dan Rara mulai bertanya. Ibu, kok ayah nggak telepon lagi? Ayah marah sama kita? Aku memeluk mereka, berusaha tegar. Enggak, sayang. Ayah mungkin sibuk sekali. Pekerjaannya banyak. Kita doakan saja, ya. Waktu berjalan tanpa ampun. 5 bulan komunikasi yang lancar itu kini terasa seperti mimpi indah yang terlalu singkat. 1 tahun berlalu. Rumah kecil kami kembali sepi, lebih sepi dari sebelumnya. Sosok Mas Bima hanya hadir dalam foto kusam di dinding dan dalam pertanyaan-pertanyaan rindu kedua anakku. Aku berjuang sendiri. Kembali bekerja penuh di rumah Pak Lurah. Mencuci, menggosok, apa saja. Aku harus kuat. Ada 2 nyawa yang bergantung padaku. Aku mencoba bertanya pada Rudi, teman yang pertama kali mengajaknya. Tapi Rudi pun menggeleng. Aku sudah nggak kontak sama Bima, Nis. Dengar-dengar, dia pindah kerja. Nggak lagi di perusahaan teknisi itu. Nggak tahu pindah kemana. Pindah kemana? Kenapa dia tidak mengabariku? Apa yang terjadi padamu, Mas? Aku lelah. Lelah bekerja, lelah memikirkan ketidakpastian ini. Di malam-malam yang sunyi, aku sering menangis sendiri, memeluk baju kemeja Mas Bima yang kusimpan, satu-satunya yang tersisa. Aku khawatir sesuatu yang buruk telah menimpanya. Kecelakaan? Sakit? Aku tak berani melanjutkan pikiran itu. Hingga suatu hari, sebuah harapan baru datang dari sumber yang tak terduga. Mbak Ranti, kakak sepupuku yang tinggal di kota, yang memiliki butik terkenal itu, menelepon ke rumah Pak RT. Dia tahu aku pandai menjahit. Nisa, kamu mau kerja denganku di kota? Di butikku? Kamu bisa menjahit, kan? Daripada kamu sendirian di desa, nggak jelas suamimu di mana. Bawa saja anak-anakmu. Tinggal di rumahku. Tawaran itu bagai seberkas cahaya di lorong yang gelap. Kota, tempat suamiku menghilang. Mungkin ini jalannya. Aku bisa bekerja, menghidupi anak-anakku dengan lebih baik, dan, ya, aku bisa mencarinya. Aku harus menemukan Mas Bima. Keputusan itu sudah bulat. Aku akan menyusul Mas Bima ke kota, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk mencari jawaban atas 1000 pertanyaan yang menyesakkan dada. Meninggalkan gubuk kecil kami terasa begitu berat. Disinilah Rizal dan Rara lahir. Di setiap sudutnya, ada kenangan Mas Bima. Tapi, aku harus melangkah. Aku menjual beberapa perabot tua kami, apa saja yang bisa dijadikan uang. Sisanya, kutitipkan pada tetangga. Baju-baju kami kemas ke dalam 2 tas besar yang sudah usang. Bu, kita mau ke tempat ayah, ya? Tanya Rara, matanya berbinar. Iya, sayang. Kita akan ke kota. Nanti kita cari ayah sama-sama, ya? Jawabku, berusaha menyuntikkan semangat yang sama pada diriku sendiri. Asyik, naik bis besar, seru Rizal. Ketakutanku akan perjalanan jauh ini sedikit terobati oleh antusiasme mereka. Ini adalah pengalaman pertama mereka naik bus antar kota, perjalanan pertama mereka keluar dari desa. Bagi mereka, ini adalah petualangan. Bagiku, ini adalah pertaruhan. Kami berangkat diantar oleh beberapa tetangga dan Pak RT. Perjalanan ke terminal kali ini terasa berbeda. Tak ada lagi kesedihan perpisahan, yang ada adalah debar ketidakpastian. Perjalanan bus itu sendiri adalah sebuah siksaan sekaligus kegembiraan kecil. Bus ekonomi yang kami tumpangi sesak dan panas.
Tapi Rizal dan Rara terpaku di jendela. Mata mereka tak berkedip melihat sawah-sawah berganti menjadi bangunan, jalanan kecil berganti menjadi jalan tol yang lebar. Bu, lihat! Gedungnya tinggi-tinggi, seru Rizal, menunjuk ke kejauhan saat bus mulai memasuki pinggiran kota. Mereka tertawa riang, seolah lupa pada ayah mereka yang hilang, seolah lupa pada ejekan teman-teman di sekolah. Mereka hanya dua anak desa yang takjub melihat dunia baru. Aku memeluk mereka, mencoba tertular sedikit saja dari kebahagiaan murni itu. Namun, hatiku tetap saja diselimuti kabut kekhawatiran. Setelah perjalanan belasan jam yang melelahkan, kami akhirnya tiba di terminal ibu kota. Riuhnya ribuan kali lipat dari terminal di kabupaten kami. Asap, suara, manusia, semua tumpah ruah. Aku menggenggam erat tangan Rizal dan Rara, takut mereka terlepas. Mbak Ranti sudah menunggu kami di pintu keluar. Dia berbeda sekali dengan bayanganku. Sepupuku itu tampak begitu modis, dengan kacamata hitam besar dan tas tangan yang mengilap. Dia memeluk kami sekilas. Ya ampun, Nisa, akhirnya sampai juga. Kasihan sekali ponakanku, kotor begini, sapanya. Aku hanya tersenyum kaku. Kami dinaikkan ke mobilnya yang mewah dan wangi. Kontras sekali dengan bau keringat dan debu yang menempel di badan kami. Rumah Mbak Ranti berada di kawasan yang elit. Rumahnya besar, berlantai 2, dengan butik yang menyatu di bagian depan. Kami diberi kamar kecil di pavilion belakang, dekat dengan area cuci dan jemur. Sederhana, tapi jauh lebih baik dari gubuk kami. Kamu istirahat dulu, Nisa. Besok mulai kerja. Kamu bantu di bagian potong pola dan jahit pinggir, ya, kata Mbak Ranti. Malam pertama di kota, anak-anak tidur begitu pulas di atas kasur busa yang empuk. Tapi aku tak bisa memejamkan mata. Suara bising kendaraan di luar sana terdengar seperti monster yang menakutkan. Di kota inilah suamiku berada. Di suatu tempat. Aku mulai bekerja di butik Mbak Ranti. Tanganku yang biasa memeras cucian kini belajar memegang gunting kain mahal dan mengendalikan mesin jahit modern. Mbak Ranti adalah atasan yang keras, tapi dia adil. Dia mengajariku banyak hal tentang desain dan jahitan halus. Dia juga mendaftarkan Rizal dan Rara di sekolah dasar negeri tak jauh dari kompleks. Hidup kami perlahan tertata. Anak-anak mulai beradaptasi. Tapi satu tujuanku belum tercapai. Aku masih menyimpan alamat perusahaan teknisi tempat Mas Bima dulu bekerja. Alamat itu kudapat dari Rudi sebelum aku berangkat. Di hari libur pertamaku, setelah menitipkan anak-anak pada Mbak Ranti, aku memberanikan diri pergi. Dengan berbekal petunjuk seadanya dan uang pas-pasan, aku naik angkutan umum dari satu tempat ke tempat lain. Kota ini begitu membingungkan. Setelah berjam-jam, aku akhirnya menemukan alamat itu, sebuah ruko berlantai 3 yang tampak kusam di kawasan industri. Jantungku berdebar tak karuan. Aku melangkah masuk ke kantor kecil di lantai dasar. Permisi, Pak. Saya mau tanya, apa benar ini tempat kerja? Bima? Seorang bapak-bapak berkacamata tebal mendongak dari balik komputernya. Bima? Bima siapa? Ya? Bima suami saya. Dulu kerja di sini sebagai teknisi. Bapak itu tampak berpikir sejenak. Oh, Bima yang dari desa itu, ya? Wah, Mbak, Bima sudah lama sekali berhenti dari sini. Sudah hampir setahun dia keluar. Jantungku serasa mencelos. Keluar? Bapak tahu dia pindah kemana? Bapak itu menggeleng. Kurang tahu, Mbak. Dengar-dengar sih dia dapat pekerjaan lain yang lebih enak. Tapi nggak tahu di mana. Orangnya juga tertutup, nggak banyak cerita. Setelah keluar ya hilang begitu saja. Maaf ya, Mbak. Aku melangkah keluar dari ruko itu dengan kaki lemas. Harapan satu-satunya yang kubawa dari desa, kini pupus. Nihil. Aku duduk di trotoar yang kotor, di tengah bisingnya kota. Air mataku tumpah. Aku bingung, takut, dan merasa begitu kecil di kota raksasa ini. Kemana lagi aku harus mencarimu, Mas? Aku tidak menyerah. Di sela-sela istirahat menjahit, aku selalu menyempatkan diri. Aku datangi setiap warteg di sekitar ruko itu, menunjukkan foto kusam Mas Bima. Aku bertanya pada setiap tukang ojek, pada setiap penjaga warung. Kenal orang ini, Pak? Beberapa menatapku iba,
tapi kebanyakan menggeleng tak peduli. Kekhawatiran itu semakin menggerogoti jiwaku. Aku takut sesuatu yang buruk menimpanya. Tapi di sisi lain, jika dia mendapat pekerjaan yang lebih baik, mengapa dia tak mengabari kami? Aku terus bekerja, lebih giat lagi. Aku harus mengumpulkan uang, bukan hanya untuk hidup, tapi untuk terus mencari. Setiap malam, aku menatap Rizal dan Rara yang tertidur. Ibu pasti temukan ayah, bisikku pada mereka. Meski dalam hati, aku mulai ragu. Apakah aku mencari seseorang yang masih hidup? Atau seseorang yang sengaja tak ingin ditemukan? Waktu di kota berputar lebih cepat. Tanpa terasa, hampir 2 tahun telah berlalu sejak kami menginjakkan kaki di rumah Mbak Ranti. Hidup telah membentuk ritme baru yang kaku. Pagi-pagi, aku menyiapkan Rizal dan Rara untuk sekolah, lalu aku akan tenggelam di ruang jahit butik dari pagi hingga larut malam. Tanganku yang dulu kapalan karena sabun cuci, kini kapalan karena jarum dan gunting. Mbak Ranti melihat bakat dalam diriku. Aku tidak hanya menjahit pinggiran, aku mulai dipercaya memegang pola, memotong bahan-bahan mahal, bahkan sesekali Mbak Ranti bertanya pendapatku tentang sebuah desain. Nisa, kamu punya mata yang bagus, pujinya suatu hari. Naluri desainmu kuat. Belajar yang benar. Pujian itu menumbuhkan sejenis kepercayaan diri baru dalam diriku, sesuatu yang tak pernah kumiliki sebelumnya. Aku, Anissa, si tukang cuci dari desa, ternyata bisa melakukan lebih. Rizal dan Rara tumbuh menjadi anak-anak kota yang tangguh. Logat desa mereka perlahan terkikis, berganti dengan bahasa, jaksel, yang sering kudengar dari para pelanggan butik. Meski hidup kami masih menumpang, mereka tak pernah mengeluh. Mereka belajar dengan giat, tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan kami. Tapi, ada satu lubang yang tak pernah terisi. Pertanyaan tentang Mas Bima mulai jarang mereka ucapkan. Bukan karena lupa, tapi karena mereka, seperti aku, lelah bertanya pada kekosongan. Pencarian aktifku telah lama terhenti, tergantikan oleh rutinitas kerja yang menyita seluruh energi. Foto kusam di dinding kamar paviliun kami adalah satu-satunya pengingat bahwa dia pernah ada. Aku masih memikirkannya, tentu saja. Setiap malam. Apakah dia masih hidup? Apakah dia sakit? Apakah dia terjerat masalah? Kekhawatiranku padanya masih sama besar, meski kini tertutup oleh debu kesibukan. Hingga suatu hari, takdir membentangkan jalannya. Mbak Ranti memintaku membeli beberapa gulung benang khusus di pasar Tanah Abang. Biasanya, urusan belanja adalah tugas karyawan lain, tapi hari itu mereka semua sibuk. Kamu bisa, kan, Nisa? Sekalian lihat-lihat bahan baru, katanya. Aku mengangguk, senang mendapat kesempatan keluar dari butik. Aku membawa tas belanja besar dan menembus kerumunan pasar yang padat. Di tengah lautan manusia, desak-desakan, dan teriakan pedagang, aku berjalan cepat dari satu toko ke toko lain. Saat aku sedang membayar di sebuah toko grosir kancing, mataku menangkap sosok yang familiar di seberang lorong. Seorang pria yang sedang memikul setumpuk karung. Postur tubuhnya, langkahnya, jantungku serasa berhenti berdetak. Mas Bima? Bukan. Itu bukan Mas Bima. Tapi pria itu berhenti sejenak untuk beristirahat, dan dia berbalik. Itu Doni, teman Mas Bima. Pria yang ponselnya selalu dipinjam suamiku untuk menelepon kami dulu. Tanpa berpikir, aku berlari. Aku menerobos kerumunan, menabrak beberapa orang. Mas Doni, panggilku sekuat tenaga. Pria itu menoleh. Matanya membelalak kaget saat melihatku. Dia tampak panik. Dia langsung berbalik dan mempercepat langkahnya, mencoba menghilang di tikungan. Mas Doni, tunggu. Aku mengejarnya, menarik ujung kemejanya. Dia terpaksa berhenti. Wajahnya pucat dan penuh keringat. Dia terlihat sangat tidak nyaman. Anissa? Kamu ngapain di sini? Tanyanya tergagap. Mas Doni, aku yang harusnya tanya. Mas kemana saja? Kenapa Mas Bima nggak ada kabar? Mas Doni tahu suamiku di mana, kan? Tolong, Mas? Air mataku langsung tumpah. Aku tak peduli lagi menjadi tontonan orang-orang di pasar. Doni membuang muka. Dia tidak bisa menatap mataku. Nis, maaf, aku buru-buru. Ada barang yang harus diantar, elaknya,
mencoba melepaskan cengkeramanku. Enggak, teriakku histeris. Aku nggak akan lepasin Mas Doni sebelum Mas kasih tahu aku. Mas Bima masih hidup, kan? Dia di mana, Mas? Dia sakit? Kecelakaan? Tolong, Mas, demi Rizal dan Rara, mereka kangen ayahnya. Doni terdiam. Dia tampak sangat bersalah. Dia menarik napas panjang, tatapannya penuh iba. Nis, Bima? Dia memulai, suaranya pelan. Dia sudah beda, Nis. Dia bukan Bima yang kamu kenal dulu. Percayalah, mending kamu lupakan dia. Kamu nggak akan suka dengan apa yang akan kamu lihat. Lututku lemas. Beda gimana, Mas? Apa maksud Mas Doni? Dia jahat? Dia kena narkoba? Tolong apapun itu, aku istrinya. Aku harus tahu. Doni menggeleng-gelengkan kepalanya, tampak frustrasi. Dia sepertinya berperang batin. Dia hidup enak sekarang, kata Doni akhirnya, nadanya pahit. Terlalu enak. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan pulpen dan secari kertas nota yang lecek. Dia menulis sesuatu di atasnya dengan terburu-buru. Aku nggak bisa jelasin, Nis. Aku nggak mau ikut campur, katanya sambil menyodorkan kertas itu padaku. Dia ada di alamat ini. Tapi, saranku, jangan ke sana, Nis. Kamu akan sakit hati. Lupakan dia, demi kebaikanmu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik, berjalan cepat, dan menghilang di telan kerumunan pasar sebelum aku sempat berkata apa-apa lagi. Aku berdiri mematung. Tanganku gemetar memegang secari kertas itu. Sebuah alamat. Bukan alamat kontrakan sempit atau kawasan industri. Ini adalah alamat di salah satu perumahan paling mewah di ibu kota. Perumahan yang pagarnya menjulang tinggi, yang bahkan sering kulihat di televisi. Otakku tak bisa memprosesnya. Apa maksud Doni? Hidup enak? Aku kembali ke butik dengan pikiran kosong. Aku serahkan belanjaan pada Mbak Ranti dan langsung masuk ke kamar. Aku menatap alamat itu. Ada harapan yang meledak-ledak, bercampur dengan rasa takut yang luar biasa. Malam itu, aku memeluk Rizal dan Rara. Anak-anak, kataku, berusaha menguatkan suaraku. Besok hari Minggu, Ibu mungkin sudah tahu di mana ayah. Wajah mereka yang biasanya muram langsung bersinar. Benar, Bu? Ayah ada? Seru Rara. Kita mau ketemu ayah? Tanya Rizal, matanya berkaca-kaca. Aku mengangguk pelan. Iya, sayang. Besok kita ke sana. Kita ke alamat ini. Malam itu, mereka tertidur dengan senyum di wajah mereka, memimpikan pertemuan yang sudah mereka tunggu selama bertahun-tahun. Sedangkan aku tidak bisa tidur. Aku memandangi secari kertas di tanganku. Aku tidak tahu apa yang akan kutemui besok. Tapi satu hal yang pasti, penantian ini akan berakhir. Entah dalam kebahagiaan atau dalam kehancuran. Minggu pagi itu terasa sangat berbeda. Langit Jakarta yang biasanya kelabu kini tampak cerah, seolah ikut merayakan harapan kami. Rizal dan Rara sudah bangun sejak subuh, memakai pakaian terbaik mereka, pakaian, lebaran, yang kubelikan dari sisa gaji tahun lalu. Wajah mereka berseri-seri, tak henti-hentinya mengoceh tentang apa yang akan mereka katakan pada ayah. Nanti Rara mau bilang, Rara sekarang sudah bisa perkalian, celoteh Rara sambil melompat-lompat kecil. Rizal mau tunjukkan piala futsal. Ayah pasti bangga, timpal Rizal, suaranya bergetar antara rindu dan bangga. Aku memandangi mereka dengan senyum pahit. Aku telah mengizinkan mereka berharap setinggi ini. Iya, sayang. Ayah pasti bangga sekali. Hatiku sendiri seperti diayun-ayun di atas jurang. Ada secercah harapan bahwa peringatan Doni salah. Mungkin Mas Bima memang hidup enak. Mungkin dia jadi manajer, dan alamat ini adalah rumah dinasnya. Mungkin dia kehilangan kontak kami dan sama khawatirnya dengan kami. Tapi kata-kata Doni, mending kamu lupakan dia, terus terngiang, menusuk-nusuk keyakinanku. Setelah menitipkan pesan singkat pada Mbak Ranti bahwa kami ada urusan keluarga, kami bertiga berangkat. Dengan berbekal uang yang telah kukumpulkan, kami naik taksi. Aku tak mau anak-anakku tiba di depan ayah mereka dengan berpeluh keringat dan kotor. Taksi membawa kami ke dunia yang benar-benar asing.
Jalanan lebar dan bersih, dinaungi pohon-pohon rindang. Setiap rumah adalah istana, tersembunyi di balik pagar-pagar besi tempa yang menjulang tinggi dan taman-taman yang terawat sempurna. Taksi berhenti di depan nomor yang tertulis di kertas lecek itu. Jantungku serasa melorot ke perut. Ini bukan rumah. Ini istana. Pagar putihnya saja lebih tinggi dari atap gubuk kami di desa. Taman di baliknya begitu luas, dengan air mancur kecil di tengahnya. Bu, ini rumah ayah, bisik Rizal, matanya terbelalak takjub. Aku tak bisa menjawab. Tanganku gemetar. Kami bertiga turun dari taksi, berdiri seperti tiga kurcaci di depan gerbang raksasa. Pakaian terbaik kami mendadak terlihat begitu lusuh dan memalukan di tempat ini. Ayo, Bu. Pencet, desak Rara, tak sabar. Aku menarik napas panjang. Dengan jari gemetar, aku menekan tombol bel di samping gerbang. Suara belnya terdengar merdu, bukan melengking seperti bel di butik Mbak Ranti. Kami menunggu. 1 menit. 2 menit. Mungkin ayah lagi tidur, Bu. Kata Rizal. Aku hendak menekan bel lagi ketika gerbang kecil di samping gerbang utama berdecit terbuka. Bukan satpam. Seorang perempuan cantik keluar. Sangat cantik. Kulitnya putih bersih, rambutnya diket coklat muda dan ditata modis. Dia memakai gaun rumah yang terlihat santai namun mahal. Dia menatap kami dari atas ke bawah. Tatapan dingin yang penuh rasa jijik. Aku langsung mengira dia adalah majikan Mas Bima. Bos suamiku. Permisi, Bu. Maaf mengganggu, kataku, berusaha seramah mungkin, membungkukkan badan. Saya cari Mas Bima, Bu. Apa benar dia bekerja di sini? Perempuan itu mengangkat sebelah alisnya. Bima? Saya nggak punya pekerja namanya Bima. Tapi kata temannya, dia tinggal di sini, Bu. Bima, dari desa? Ayah? Sebelum aku selesai bicara, sebuah suara berat yang sangat kurindukan terdengar dari dalam rumah. Suara itu memanggil. Sayem, siapa yang datang? Biar pembantu aja yang urus. Ayo kita lanjutkan makan kita. Jantungku berhenti berdetak. Dunia seakan runtuh. Sosok itu muncul dari balik pintu. Itu Mas Bima. Tapi bukan Mas Bimaku. Bukan suamiku yang berkulit legam terbakar matahari dan beraroma keringat. Ini adalah pria yang bersih, klimis, sedikit lebih gemuk, dan mengenakan kemeja polo yang mahal. Dia berjalan santai menghampiri perempuan cantik itu, hendak merangkul pinggangnya. Lalu, matanya bertemu dengan mataku. Waktu berhenti. Senyum di wajahnya membeku. Matanya membelalak ngeri. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat daripada saat aku melihat Doni di pasar. Ayah! Rizal dan Rara berteriak bersamaan. Mereka tak peduli lagi pada kebingunganku. Mereka hanya melihat sosok yang mereka rindukan selama 3 tahun. Mereka menerobos melewati perempuan itu, berlari, dan langsung memeluk kaki pria itu. Ayah! Rara kangen. Ayah kemana saja? Rara menangis, memeluk erat. Ayah! Ini Rizal menang lomba futsal, ya? Aku membeku di tempat, menyaksikan pemandangan yang seharusnya membahagiakan itu. Tapi reaksi Mas Bima, dia panik. Sangat panik. Lepas, katanya, suaranya gemetar. Dia mendorong tubuh kecil Rizal dan Rara hingga keduanya jatuh terduduk di lantai teras yang keras. Siapa kalian? Saya nggak kenal kalian. Anak siapa ini? Rizal dan Rara terdiam kaget. Tangis Rara pecah, kini bukan tangis rindu, tapi tangis takut. Air mataku luruh seketika. Mas? Bisikku, suaraku parau. Mas Bima, apa yang kamu lakukan? Ini anak-anakmu, Mas. Ini Rara. Dan ini aku, Anissa, istrimu. Perempuan cantik itu menatap Mas Bima dengan tajam. Bima, apa-apaan ini? Siapa gembel-gembel ini? Istri? Anak? Kamu bilang kamu sebatang kara. Mas Bima menelan ludah, matanya bergerak liar antara aku dan perempuan itu. Dia melihat kemewahan di sekelilingnya, lalu melihat kami yang lusuh. Dia telah membuat pilihan. Aku nggak tahu, sayang, teriaknya, nadanya dibuat-buat marah. Mereka ini pasti penipu. Iya,
Penipu. Mau memeras kita. Aku nggak kenal mereka sama sekali. Penipu katamu, Mas, teriakku histeris. Dadaku sesak, rasanya mau meledak. 3 tahun, Mas. 3 tahun kami nunggu kabarmu. Kamu bilang mau bahagiakan kami. Kamu bilang mau sekolahkan anak-anak. Ini balasanmu. Diam kamu, bentak perempuan itu. Beraninya kamu fitnah suami saya. Kamu pikir saya bodoh? Kamu penipu yang mau merusak rumah tangga orang. Dia menatap Mas Bima. Bima, usir mereka. Atau aku yang akan usir kamu dari sini. Ancaman itu berhasil. Ketakutan akan kehilangan semua yang dia miliki kini, rumah mewah, perempuan kaya ini, membuatnya gelap mata. Satpam, Satpam, teriak Mas Bima, lebih kencang dari perempuan itu. 2 orang satpam berseragam gagah berlari masuk. Seret mereka keluar. Mereka penipu. Jangan biarkan mereka masuk, perintahnya dengan suara bergetar. Mas, jangan, Mas. Ini anakmu, aku memohon, mencoba meraihnya. Tapi satpam itu keburu menangkap lenganku. Cengkeramannya begitu kuat, terasa sakit. Satpam yang satu lagi menarik Rizal dan Rara, yang meronta-ronta ketakutan. Ayah, tolong, Ayah, ayah, jangan. Sakit, jeritan Rara menusuk telingaku. ayah jahat, ayah pembohong. Lepasin aku. Ayah. Rizal berteriak, berusaha menendang satpam itu. Aku diseret paksa. Baju terbaikku robek di bagian lengan. Aku melihat suamiku, ayah dari anak-anakku, hanya berdiri mematung di teras mewah itu. Dia membuang muka. Dia tidak sanggup, atau tidak mau, melihat kami diseret seperti binatang. Nikmati hidupmu, Mas, teriakku di sela tangisku. Nikmati semua ini. Tapi ingat, doa istrimu yang teraniaya ini. Bra, gerbang besi itu ditutup dengan keras di depan wajah kami. Kami bertiga terlempar di trotoar berdebu di luar. Aku terisak, tak mampu bergerak. Seluruh tulangku terasa remuk. Bukan karena diseret satpam, tapi karena hatiku telah hancur berkeping-keping. Pengkhianatan ini terlalu kejam. Rizal tidak menangis. Dia duduk diam, wajahnya keras, tangannya terkepal. Air mata menggenang di matanya, tapi dia tahan. Dia menatap gerbang itu dengan kebencian yang dalam. Rara menangis histeris di pelukanku. Ibu, ayah jahat, ayah nggak sayang kita lagi. Ayah dorong Rara. Sakit, Bu, sakit. Aku memeluk kedua anakku di trotoar jalanan mewah itu. Di balik gerbang itu, suamiku melanjutkan makan paginya yang mewah bersama istri barunya setelah mengusir kami, darah dagingnya sendiri, demi takut dia ditendang dari rumah pelakor kaya itu. Saat itu juga, tangisku berhenti. Rasa sedih itu menguap, berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan membara. Dendam. Aku menatap gerbang itu. Kalian lihat, Nak, desisku, suaraku serak. Kalian ingat hari ini. Ingat rasa sakit ini. Ibu bersumpah, kita akan bangkit. Ibu akan besarkan kalian menjadi orang-orang sukses. Lebih sukses dari dia. Dan suatu hari nanti, kita akan buat dia menyesal telah membuang kita. Entah berapa lama kami terduduk di trotoar yang kotor itu. Tangis Rara sudah berubah menjadi isakan pelan yang menyayat hati. Rizal masih diam, tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jaringnya memutih. Dia tidak menatapku. Dia hanya menatap lurus ke aspal, seolah mematri kebenciannya di sana. Aku bangkit. Lututku gemetar, tapi aku memaksanya tegak. Ayo, Nak. Kita pulang, kataku. Suaraku serak dan datar. Tak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang membara. Aku menarik Rara ke dalam gendonganku. Aku menggandeng tangan Rizal. Tangan kecil itu terasa dingin dan kaku. Perjalanan pulang adalah neraka dalam diam. Kami harus berjalan kaki cukup jauh sebelum menemukan angkutan umum. Orang-orang di jalan menatap kami, seorang ibu dengan baju robek dan mata bengkak, menggendong anak perempuan yang terisak, dan menarik anak laki-laki yang berjalan seperti robot. Aku tak peduli. Sepanjang perjalanan, pemandangan di luar jendela tak ada artinya. Yang terbayang di kepalaku hanyalah wajah panik Mas Bima.
Wajahnya yang memilih kemewahan dan membuang kami. Wajah perempuan yang menghina kami, gembel, dan penipu. Dan yang paling sakit, bayangan tubuh kecil anak-anakku yang didorong hingga jatuh oleh ayah kandungnya sendiri. Ibu? Bisik Rizal pelan di dalam angkot yang sesak. Iya, nak? Ayah, bukan ayah kita lagi, kan? Aku menelan ludah yang terasa pahit. Bukan, sayang. Ayahmu sudah mati. Yang tadi itu orang lain. Rizal mengangguk sekali, tegas. Iya, ayah sudah mati. Sejak hari itu, Rizal berubah. Anak laki-lakiku yang dulu tenang dan cerdas, kini menjadi pendiam yang menakutkan. Dia belajar seperti orang kesetanan. Dia jarang tersenyum. Setiap kali melihatku kelelahan menjahit, dia akan datang memijat bahuku dan berkata, "Biar Rizal cepat besar, Bu. Biar Rizal yang ganti jaga ibu." Rara butuh waktu lebih lama. Dia sering mengigau dalam tidurnya. Ayah jangan dorong, sakit. Dia menjadi lebih penakut, tapi juga lebih manja padaku. Dia tak mau lepas sedikit pun, seolah takut aku juga akan menghilang. Tragedi hari itu menjadi bahan bakar kami. Aku kembali ke butik Mbak Ranti dengan api di dalam diriku. Aku tidak menceritakan detailnya pada Mbak Ranti. Aku hanya bilang, suami saya sudah bahagia dengan hidupnya yang baru, Mbak. Anggap saja dia sudah tidak ada. Mbak Ranti menatapku penuh selidik, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Aku menumpahkan segalanya pada pekerjaan. Rasa sakit, dendam, amarah, dan harapan, semuanya kualirkan ke atas pola-pola kain. Tanganku bekerja tanpa lelah. Aku menjahit, memotong, mendesain, dan belajar. Aku menyerap semua ilmu dari Mbak Ranti seperti spons kering. Aku tidak lagi bekerja untuk cukup. Aku bekerja untuk sukses. Aku bekerja hingga larut malam, seringkali tertidur di atas mesin jahit, hanya untuk bangun beberapa jam kemudian dan menyiapkan anak-anak sekolah. Aku berpuasa Senin Kamis, bukan hanya untuk ibadah, tapi untuk menghemat uang makan. Setiap lembar rupiah yang kudapat, kutabung untuk pendidikan Rizal dan Rara. Mereka harus kuliah. Mereka harus jadi orang hebat. Itu sumpahku. Bakatku yang terpendam, yang diasah oleh rasa sakit, mulai bersinar. Desain-desain sketsaku yang sering kucoret di buku bekas Rara, tanpa sengaja terlihat oleh Mbak Ranti. Ini kamu yang gambar, Nis? Tanyanya suatu sore, menunjuk sketsa gaun malam yang rumit. Aku mengangguk malu. Cuma iseng, Mbak? Mbak Ranti menatapku lama. Iseng katamu? Ini luar biasa, Nisa. Garis desainmu tegas, berani, tapi tetap elegan. Sejak saat itu, aku bukan lagi sekadar tukang jahit. Mbak Ranti mulai memintaku membuat desain untuk beberapa pelanggan VVIP-nya. Awalnya aku takut, tapi bayangan anak-anakku yang diseret satpam memberiku keberanian. Desain pertamaku, sebuah gaun kebaya modern untuk istri seorang pejabat, mendapat pujian luar biasa. Pelanggan itu puas. Dari mulut ke mulut, namaku sebagai desainer bayangan di butik Mbak Ranti mulai dikenal di kalangan atas. Mbak Ranti adalah orang yang baik. Dia melihat potensiku dan tidak iri. Suatu hari, dia mengajakku ke sebuah pameran busana besar di hotel mewah. Nisa, aku mau kenalkan kamu sama seseorang, katanya. Dia mengenalkanku pada Ibu Sinta Wijaya, pemilik House of Sinta, salah satu butik adibusana paling bergengsi di ibu kota. Sinta, ini Anissa, kata Mbak Ranti. Desainer muda paling berbakat yang pernah kutemui. Dia yang merancang gaun Ibu Marwah yang kemarin kamu tanyakan itu. Ibu Sinta yang anggun itu menatapku tajam, menilai. Dia melihat sketsa-sketsa yang kubawa. Kamu belajar di mana? Tanyanya. Saya belajar sendiri, Bu. Dari Mbak Ranti, jawabku gugup. Kamu punya bakat alami, Anissa, katanya. Maukah kamu bekerja untukku? Bukan sebagai penjahit, sebagai desainer junior di timku. Aku terperangah. Itu adalah tawaran yang mengubah hidup. Dengan restu Mbak Ranti, aku menerima pekerjaan itu. Gaji yang ditawarkan 3 kali lipat dari yang kuterima di butik Mbak Ranti. Kami pindah dari paviliun belakang rumah Mbak Ranti.
Aku mengontrak sebuah rumah petak kecil tapi layak, agar anak-anakku punya ruang belajar sendiri. Hidupku kini adalah kerja keras yang tak terbayangkan. Aku bersaing dengan desainer-desainer lulusan sekolah mode Paris dan Milan. Aku, si tukang cuci dari desa, harus membuktikan diri. Dan aku berhasil. Desain-desainku yang memadukan etnik dengan kemewahan modern disukai pasar. Perlahan tapi pasti, karierku menanjak. Tahun-tahun berlalu. Uang hasil kerja kerasku, ditambah beasiswa yang selalu didapat Rizal dan Rara, mengantarkan mereka ke gerbang universitas terbaik. Rizal, anak laki-lakiku yang pendiam dan penuh amarah itu, memilih fakultas teknik, jurusan arsitektur. Dia bilang, dia ingin membangun istana untukku. Istana yang jauh lebih megah dari rumah yang pernah mengusir kami. Rara, gadis kecilku yang penakut, tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan kritis. Luka masa kecilnya membuatnya memilih fakultas hukum. Dia bilang, dia ingin menjadi pengacara. Dia ingin membela orang-orang lemah yang ditindas, agar tak ada lagi yang diseret paksa dan dihina sebagai penipu. Aku membiayai mereka dengan keringat dan air mata. Aku tak hanya menjadi desainer di House of Sinta, aku mulai menerima pesanan pribadi di rumah kontrakanku. Namaku, Anissa, mulai dikenal. Aku menabung, sedikit demi sedikit, untuk mimpiku sendiri, memiliki butik atas namaku sendiri. Aku telah membangun hidup baru di atas puing-puing pengkhianatan. Api dendam yang dulu membakarku, telah kuubah menjadi api semangat untuk sukses. Aku tidak pernah mencari kabar tentang Mas Bima atau perempuan itu. Bagiku, mereka sudah mati. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, takdir akan mempertemukan kami kembali. Dan saat itu tiba, aku akan memastikan aku berdiri jauh lebih tinggi dari mereka. 1 dekade. 10 tahun telah berlalu sejak hari di mana kami diseret keluar dari gerbang putih itu. 10 tahun itu telah mengubah segalanya. Api dendam yang menyala hari itu telah menjadi bahan bakar yang menempa kami menjadi pribadi yang baru. Gubuk di desa adalah kenangan yang terkubur. Rumah petak kontrakan adalah masa lalu. Kini, aku adalah Anissa Wijaya, nama yang kusematkan sendiri, diambil dari nama Ibu Sinta yang telah memberiku kesempatan. Aku adalah pemilik, Anissa Couture, sebuah butik yang kini diperhitungkan di ibu kota. Klienku adalah para istri pejabat dan sosialita. Ironisnya, orang-orang yang setara dengan perempuan yang telah merebut suamiku. Aku tinggal di sebuah rumah yang indah di kawasan yang asri. Rumah yang didesain dan dibangun sendiri oleh putraku, Rizal. Dia telah menepati sumpahnya. Dia lulus sebagai salah satu arsitek terbaik dari universitasnya. Dia kini bekerja di sebuah firma arsitektur ternama. Dia pendiam, tapi karyanya berbicara. Desain-desainnya yang modern dan berani mulai menghiasi majalah-majalah properti. Dialah yang membangun istana kami, sebuah benteng kokoh yang melindungi kami dari kenangan masa lalu. Dan Rara, gadis kecilku yang dulu menangis ketakutan, kini telah bermetamorfosis. Dia adalah Rara Adelia, SH, seorang pengacara muda yang ditakuti di ruang sidang. Suaranya yang dulu gemetar memanggil ayah, kini lantang membela klien-kliennya. Dia bekerja di sebuah firma hukum besar, dan luka masa lalunya membuatnya memiliki spesialisasi dalam membela hak-hak perempuan dan anak yang tertindas. Kami telah sukses. Kami telah kaya. Jauh melebihi apa yang dulu Mas Bima janjikan. Tapi kesuksesan itu terasa hampa jika bara di dalam dada ini belum padam. Luka itu telah mengering, tapi bekasnya abadi. Dan dendamku terawat dengan baik. Aku tidak pernah secara resmi berpisah dari Mas Bima. Selama ini, aku terlalu sibuk membangun hidup. Statusku masih istri di mata hukum. Tapi kini, saatnya telah tiba untuk memutus ikatan itu. Dengan caraku sendiri. Kesempatan itu datang dalam bentuk sebuah undangan berwarna emas. Bukan untukku. Undangan itu tergeletak di meja salah satu klien setiaku saat aku sedang melakukan fitting di rumahnya. Pesta besar, Bu? Tanyaku basa-basi. Oh, ini, katanya, memutar bola matanya. Pesta ulang tahun pernikahan si Claudia. Pengusaha sombong itu. Suaminya kan si Bima, yang katanya dulu office bu tapi beruntung bisa menikahinya. Jantungku berdesir. Claudia. Tentu saja aku ingat nama itu.
Nama perempuan yang telah menghinaku. Ulang tahun pernikahan yang keberapa, Bu? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Yang ke-12, kalau tidak salah. Acaranya besar-besaran di Hotel Mulia. Semua orang penting diundang. Jujur, saya malas datang, tapi dia rekan bisnis suami saya. Aku tersenyum. Semoga pestanya lancar, Bu. Malam itu, aku memanggil kedua anakku. Mereka sudah dewasa, tapi di mataku, mereka tetap anak-anak kecil yang diseret di atas trotoar. Rizal, Rara, Ibu mau minta tolong, kataku. Rara, yang langsung bisa membaca raut wajahku, mengangguk. Ayah, tanyanya singkat. Aku mengangguk. Dia dan perempuan itu akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka lusa. Di Hotel Mulia. Wajah Rizal mengeras. Dia menghentikan sketsa yang sedang dibuatnya. Ibu mau kita ke sana? Kita hancurkan pestanya? Tanya Rizal, nada suaranya dingin. Tidak, jawabku. Kita tidak akan mengotori tangan kita dengan cara rendahan seperti itu. Kita akan gunakan cara yang elegan. Cara yang terhormat. Hah? Aku menatap putriku. Gugatan cerai ibu. Sudah siap? Rara tersenyum tipis. Senyuman yang tajam. Sudah siap sejak aku mengambil sumpah advokatku, Bu. Lengkap dengan tuntutan nafkah tertunda selama belasan tahun untuk aku dan Mas Rizal. Bagus, kataku. Ibu mau kamu yang antarkan sendiri surat itu. Tepat di tengah pesta perayaannya. Rizal tampak khawatir. Rara sendirian? Enggak, Mas temani. Enggak perlu, Mas, sela Rara. Aku enggak sendirian. Aku datang sebagai pengacara. Aku akan bawa jurusita dari pengadilan. Semuanya resmi. Bukan cuma itu, lanjutku. Ibu punya kado untuk perempuan itu. Selama bertahun-tahun, aku telah mengumpulkan informasi. Dunia sosialita adalah dunia yang kecil. Gunjingan adalah mata uang. Aku tahu bahwa Claudia, si pengusaha wanita itu, bisnisnya tidak sebersih kelihatannya. Banyak rekanannya yang mengeluh ditipu. Rara, kataku, ibu punya beberapa data tentang kelicikan bisnisnya. Ibu mau kamu selidiki? Cari bukti kuat. Mata Rara berbinar. Ibu, ini berisiko. Tapi aku suka. 2 hari kami bekerja dalam diam. Rara dan timnya di kantor hukum bekerja cepat. Ternyata benar, Claudia baru saja melakukan penipuan besar terhadap salah satu teman pengusahanya. Rara berhasil mendapatkan salinan bukti transfer dan kontrak palsu. Malam pesta itu tiba. Aku duduk di ruang tamu rumahku yang megah, mengenakan gaun sutra terbaik karyaku. Rizal duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Kami menunggu. Pukul 9 malam, ponselku berdering. Nama, Rara, di layar. Sudah selesai, Bu, kata suara Rara di seberang. Terdengar tenang dan dingin. Bagaimana ceritanya, Nak? Seperti yang ibu duga, pestanya sangat mewah. Semua orang penting ada di sana. Aku dan jurusita masuk. Kami tunggu sampai Bima dan Claudia ada di atas panggung, tepat setelah mereka potong kue. Rara berhenti sejenak, aku bisa mendengar dia menarik napas. Aku maju ke depan. Semua mata memandangku. Dia, Rara tidak pernah mau menyebut kata, ayah. Wajahnya langsung pucat saat melihatku. Dia pasti mengira aku Rara yang dulu. Lalu, aku perkenalkan diri. Selamat malam. Saya Rara Adelia, SH saya di sini mewakili klien saya, Ibu Anissa. Perempuan yang 13 tahun lalu Anda dorong dan Anda sebut penipu di depan rumah Anda. Aku menutup mataku, membayangkan pemandangan itu. Aku serahkan surat panggilan sidang perceraian pada Bima. Di depan semua tamunya. Di depan istrinya. Para tamu langsung bergunjing. Wajah Bima terlihat seperti mau mati. Lalu, kadonya? Tanyaku. Tentu saja, Rara tertawa kecil, tawa yang dingin. Setelah menyerahkan surat cerai, aku berbalik ke perempuan itu. Dan untuk Anda, Ibu Claudia, Ibu Anissa juga menitipkan kado ulang tahun pernikahan. Kado yang setimpal dengan hinaan Anda dulu. Aku serahkan map kedua padanya. Apa isinya, Bu?
Tanyanya panik. Aku bilang, salinan bukti penipuan yang baru saja Anda lakukan terhadap rekan bisnis Anda, Pak Hartono. Ternyata, lanjut Rara, Pak Hartono ada di pesta itu. Dia langsung maju ke depan dan merebut map itu. Dia berteriak, jadi benar kamu menipuku, Claudia? Pestanya langsung kacau balau. Para tamu heboh. Mereka bukan lagi bergunjing. Mereka menyaksikan kehancuran Claudia secara langsung. Aku keluar dari ballroom saat Bima dan Claudia diteriaki, penipu, oleh tamu-tamu mereka sendiri, tutup Rara. Aku menutup telepon. Air mataku menetes. Bukan air mata sedih. Ini air mata lega. Rizal memelukku erat. Sudah selesai, Bu, bisik Rizal. Sudah dimulai. Malam itu, aku tidur paling nyenyak dalam 13 tahun terakhir. Aku tahu, ini baru permulaan dari panen yang akan kutuai. Karma sedang dalam perjalanan. Malam di mana Rara menjatuhkan bom di pesta itu adalah awal dari longsoran salju yang tak terbendung. Apa yang terjadi di ballroom hotel mewah itu tidak tinggal di sana. Berita menyebar lebih cepat daripada api di musim kering. Keesokan paginya, kekacauan itu menjadi santapan lezat media gosip dan kolom bisnis. Pesta ulang tahun pernikahan berubah jadi ajang tuntutan hukum, begitu judul di salah satu portal berita. Pengusaha Claudia dituduh lakukan penipuan di depan tamu undangan. Bagi kalangan sosialita, itu adalah skandal terbesar tahun ini. Bagi Bima dan Claudia, itu adalah kiamat. Pak Hartono, rekan bisnis yang ditipu Claudia, tidak main-main. Dipermalukan di depan umum, dia langsung mengerahkan tim pengacara terbaiknya. Gugatan miliaran rupiah dilayangkan. Bukti-bukti yang disodorkan Rara malam itu hanyalah puncak dari gunung es. Penyelidikan lebih lanjut membongkar praktik-praktik licik Claudia yang lain. Satu persatu, rekan bisnisnya yang lain mulai angkat bicara, merasa pernah dicurangi. Mereka yang dulu diam karena takut, kini serempak ikut menuntut. Kehancuran Claudia berjalan cepat dan brutal. Aset-aset perusahaannya dibekukan oleh pengadilan. Klien-klien besarnya membatalkan kontrak. Bank-bank menagih utang yang ternyata menumpuk. Butiknya yang dulu mentereng, kini sepi. Para sosialita yang dulu antre, kini menjauhinya seperti wabah penyakit. Reputasinya hancur lebur. Dan Bima? Dia, yang hidupnya bergantung penuh pada kemewahan istrinya, adalah orang pertama yang merasakan dampaknya. Aku bisa membayangkan kepanikannya. Pria yang rela membuang anak istri demi kenyamanan, kini harus melihat kenyamanan itu dicabut paksa. Aku dengar dari beberapa klienku, Bima terlihat linglung. Mobil mewah yang biasa ia kendarai ditarik oleh liasing. Kartu kreditnya ditolak di mana-mana. Dia bukan lagi suami Claudia yang dihormati. Dia kini dikenal sebagai suami penipu yang dulu katanya office bu beruntung. Hinaan yang dulu ia dengar sebagai bisikan, kini diteriakkan terang-terangan. Proses perceraianku sendiri berjalan lancar. Rara mengurus semuanya dengan efisiensi yang dingin. Bima tidak pernah hadir di persidangan. Dia terlalu malu, atau terlalu sibuk dengan kehancurannya sendiri, untuk menunjukkan wajahnya. Hakim dengan mudah mengabulkan gugatanku, ditambah perintah sita aset atas nama Bima untuk membayar tunjangan anak yang tak pernah ia berikan selama belasan tahun. Tentu saja, aset atas namanya tidak ada. Semuanya milik Claudia. Dia tak punya apa-apa. Dia benar-benar tak punya apa-apa, Bu, lapor Rara suatu sore setelah pulang dari pengadilan. Semua rumah, mobil, bahkan rekening bank, atas nama perempuan itu. Dia hanyalah parasit yang hidup menempel. Biarkan saja, Nak, jawabku tenang, sambil menggoreskan pensil di atas sketsa desain baruku. Hukuman terbesarnya bukanlah kehilangan uang. Hukuman terbesarnya adalah kembali menjadi miskin setelah merasakan nikmatnya menjadi kaya. Rumah mewah berpagar putih itu akhirnya disita bank. Aku dengar, Bima dan Claudia harus pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota, kembali ke titik nol, tapi kali ini dengan membawa beban utang miliaran dan nama baik yang sudah hancur. Perempuan yang dulu menghinaku, gembel, dan penipu, kini statusnya tak jauh berbeda dariku belasan tahun lalu. Bedanya, aku dulu miskin harta tapi kaya harga diri. Dia miskin segalanya. Kami bertiga menyaksikan semua itu dari
istana, kami. Kami tidak merayakannya dengan pesta. Kami hanya lega. Bu, kata Rizal suatu malam, saat kami bertiga makan malam bersama di teras rumah yang menghadap taman. Masih ada dendam di hati ibu. Aku berhenti mengunyah. Aku menatap kedua anakku yang kini telah dewasa, sukses, dan menjadi perisai bagiku. Aku menatap rumah indah yang kubangun dari keringat. Dendam itu, kataku pelan, adalah api yang memasak nasi kita sampai matang. Nak, sekarang nasi itu sudah matang. Apinya biarlah perlahan padam. Yang penting, kita sudah kenyang. Rizal tersenyum tipis. Rara menggenggam tanganku. Kami telah menang. Bukan dengan membalas hinaan, tapi dengan membuktikan bahwa kami jauh lebih berharga. Aku mengira kisah kami dengan mereka sudah selesai di titik itu. Aku mengira kehancuran mereka adalah penutup dari bab pahit dalam hidup kami. Aku salah. Takdir rupanya masih menyimpan satu adegan terakhir. Satu pertemuan puncak yang akan menguji seberapa jauh aku telah benar-benar memaafkan. Kehidupan terus berlanjut, membawa kami ke puncak-puncak baru yang tak pernah terbayangkan. Butik Anissa Couture berkembang pesat, kini memiliki 2 cabang di pusat perbelanjaan paling elit di ibu kota. Rizal telah mendirikan firma arsitekturnya sendiri, Cipta Ruang, dan Rara baru saja memenangkan kasus besar yang membuatnya menjadi mitra termuda di firma hukumnya. Kami adalah potret keluarga sukses. Ibu dan 2 anak yang bangkit dari abu. Suatu akhir pekan, kami bertiga memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama. Sebuah kemewahan langka di tengah kesibukan kami. Kami pergi ke mall paling mewah di Jakarta, tempat salah satu butikku berada. Bukan untuk bekerja, tapi untuk bersantai, makan siang, berbelanja, dan menonton film. Aku berjalan di antara kedua anakku. Rizal, tinggi tegap dalam balutan kemeja linen yang kasual namun mahal. Rara, anggun dengan blazer yang menunjukkan profesionalitasnya bahkan di hari libur. Aku sendiri, mengenakan salah satu desain terbaruku. Kami tertawa, membicarakan hal-hal ringan. Setelah makan siang, kami berjalan santai di lobi utama mall yang megah. Di dekat pintu keluar, di area terbuka yang panas, ada keramaian kecil. Bukan stan pameran mewah, melainkan beberapa pedagang kaki lima yang diizinkan berjualan di area luar. Mereka menjual minuman dingin dan makanan ringan. Bu, Mas, Rara haus. Beli minum dulu, yuk, kata Rara, menunjuk ke arah pedagang minuman itu. Beli di kafe dalam saja, Ra, usul Rizal. Ah, tidak apa-apa. Minuman es begini sepertinya segar, kataku. Ayo. Kami berjalan menghampiri seorang pedagang yang tampak lesu, berdiri di belakang gerobak sederhana berisi es teh dan aneka minuman kemasan dalam kotak pendingin. Cuaca memang sedang terik-teriknya. Pedagang itu seorang pria. Dia tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya tipis dan beruban. Kulitnya legam terbakar matahari, kontras dengan sisa-sisa kulit bersih yang pernah kumiliki dalam ingatanku. Dia mengenakan kemeja pudar yang kebesaran dan topi lusuh. Mau pesan apa, Mas, Mbak? Tanyanya parau, tanpa mengangkat wajah. Dia sibuk mengelap gelas-gelas plastik. Es tehnya 3, Pak, kataku. Saat pria itu mengangkat wajahnya untuk mengambil pesanan. Dunia kami berhenti berputar. Jantungku seperti dicengkeram. Pria itu adalah Bima, mantan suamiku. Pria yang dulu klimis dan sombong di teras rumah mewahnya. Dia membeku. Gelas plastik di tangannya jatuh menggelinding. Matanya membelalak ngeri, menatap kami bertiga. Menatap pakaian kami, jam tangan mahal di pergelangan Rizal, tas bermerek yang diselempangkan Rara. Dia menatapku. Anissa. Istrinya yang dulu ia sebut gembel. Di samping gerobak, duduk di bangku plastik kecil sambil mengipas-ngipas badan, ada seorang perempuan. Wajahnya kuyu, kusam, dan dipenuhi garis-garis kelelahan. Gaunnya lusuh. Rambutnya yang dulu coklat modis, kini kusam dan diikat seadanya. Itu Claudia. Perempuan yang dulu menghinaku, penipu. Dia juga menatap kami dengan mulut ternganga, penuh ketakutan dan rasa malu yang luar biasa. Bu, bisik Rizal, suaranya menggeram rendah. Dia refleks menggeser tubuhnya, setengah melindungiku. Rara hanya menatap lurus.
Wajahnya sedingin es. Bima gemetar. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Dia menatap Rizal, lalu Rara. Matanya berkaca-kaca. Dia melihat anak-anak yang dulu ia dorong, kini berdiri di depannya sebagai pria dan wanita dewasa yang sukses. Rah? Bisiknya, suaranya pecah. Kalian anak-anak ayah? Dia melangkah keluar dari balik gerobaknya, tangannya yang kurus dan kotor terentang, mencoba meraih mereka. Nak, maafkan ayah? Ayah? Dia mencoba memeluk Rizal. Rizal mundur satu langkah, wajahnya mengeras. Jangan sentuh saya, desisnya. Bima terhuyung, seolah ditampar. Dia beralih ke Rara. Rara putriku. Rara bahkan tidak bergerak. Dia hanya menatap Bima dengan pandangan kosong yang menakutkan. Ayah? Rara tertawa kecil, tawa yang sama sekali tidak lucu. Ayah saya sudah mati 13 tahun lalu. Di depan pagar rumah mewah, saat dia lebih memilih harta daripada darah dagingnya sendiri. Ingatan akan penolakan itu, saat dia didorong hingga jatuh, tergambar jelas di wajahnya. Bima terisak. Dia jatuh berlutut di lantai mal yang kotor. Maafkan ayah, maafkan. Ayah menyesal. Claudia, perempuan itu, hanya bisa menunduk. Dia malu. Sangat malu. Dia, yang dulu mengusir kami, kini tak lebih dari pedagang asongan yang dikasihani. Adegan itu mulai menarik perhatian beberapa orang. Aku menarik napas panjang. Rasa dendam yang selama ini kupikir sudah padam, kini terasa lengkap. Aku tidak merasakan kemarahan lagi. Yang kurasakan, hanyalah kelegaan. Aku melangkah maju. Aku menatap Bima yang berlutut, lalu Claudia yang tertunduk. Kami tidak datang untuk mendengar penyesalanmu, kataku, suaraku tenang dan jelas. Kami hanya ingin membeli es teh. Aku membuka dompetku. Aku mengeluarkan semua uang tunai di dalamnya. Ada beberapa gepok uang 100 ribuan, mungkin sekitar 5 juta rupiah. Sisa uang untuk belanja butik. Aku melemparkan gepokan uang itu ke atas gerobak minuman mereka. Uang itu berhamburan di atas es batu dan gelas-gelas plastik. Bima dan Claudia terperanjat melihat uang sebanyak itu. Apa ini, Nis? Tanya Bima, gemetar. Aku beli daganganmu, kataku. Semuanya. Kuborong. Aku menatap mata Bima lekat-lekat. Aku bukan membeli minumanmu. Aku membeli harga dirimu. Aku beralih menatap Claudia. Dan untukmu, yang dulu bilang kami penipu, lihat. Kami berdiri di sini dengan kesuksesan dari uang halal. Bukan hasil menipu. Bukan hasil merebut suami orang. Aku kembali menatap Bima. Terimalah uang 5 juta itu. Mungkin itu setara dengan harga dirimu yang dulu tergila-gila pada uang, sampai tega mengusir dan tidak mengakui anak istrimu sendiri. Bima hanya bisa menangis, menutupi wajahnya yang tua dan kalah. Nikmati karma hidupmu, kataku. Aku berbalik. Ayo, nak, kita pergi. Aku menggandeng lengan Rizal di satu sisi dan Rara di sisi lain. Kami bertiga melangkah dengan kepala tegak, masuk kembali ke dalam mal yang sejuk dan mewah. Di belakang kami, aku masih bisa mendengar suara isak tangis Bima. Tapi aku tidak menoleh. Rara tidak menoleh. Rizal tidak menoleh. Kami terus melangkah, meninggalkan mereka bersama tumpukan uang di atas gerobak es teh yang mulai mencair. Meninggalkan masa lalu kami yang pahit, menyongsong masa depan yang telah kami menangkan dengan air mata, keringat, dan harga diri. Kami bertiga tidak mengucapkan sepatah kata pun saat berjalan meninggalkan pemandangan menyedihkan itu. Langkah kami serempak, menjauhi gerobak es teh yang berantakan, menjauhi isak tangis pria yang telah menghancurkan masa lalu kami, dan perempuan yang telah meracuni masa kininya. Kami masuk ke dalam mobil Rizal yang diparkir di basement yang sejuk. Begitu pintu ditutup, kebisingan mal yang riuh redam, terganti oleh keheningan yang pekat di dalam kabin mewah itu. Rizal menyalakan mesin. Tapi dia tidak langsung menjalankan mobil. Dia menatap lurus ke depan. Tangannya mencengkeram kemudi. Ibu, panggilnya, suaranya berat. Apa ibu baik-baik saja? Aku menatap pantulan wajahku di cermin spion. Wajah seorang wanita parubaya yang sukses, dengan riasan tipis dan perhiasan yang elegan.
Aku tidak menangis. Aku juga tidak tertawa. Ibu lega, nak, jawabku pelan. Dia pantas mendapatkannya, desis Rara dari kursi belakang. Wajahnya yang cantik masih mengeras. Semua hinaan, rasa sakit kita, dia pantas menjadi seperti itu. Ya, kataku, mengangguk perlahan. Dia pantas. Kami berkendara pulang dalam diam. Tapi keheningan ini berbeda. Ini bukan keheningan canggung atau sedih. Ini adalah keheningan yang damai. Keheningan yang datang setelah badai terpanjang dalam hidup kami akhirnya benar-benar berlalu. Uang 5 juta yang kulempar tadi, itu bukan untuk Bima. Itu untukku. Itu adalah simbol. Itu adalah harga yang kubayar untuk membeli kembali tahun-tahunku yang hilang. Untuk membayar lunas semua rasa sakit, semua air mata di rumah Pak Lurah, semua malam-malam dingin di paviliun Mbak Ranti. Dengan uang itu, aku telah membeli kebebasanku. Dendam yang selama belasan tahun menjadi bahan bakarku, kini telah habis. Api itu telah melakukan tugasnya. Dia telah memasak kami hingga matang. Dan kini, api itu telah padam. Yang tersisa bukanlah abu, melainkan kehangatan dari hidup baru yang telah kami ciptakan sendiri. Kami tiba di rumah, istana, kami. Rumah yang dibangun Rizal dengan cinta dan sumpahnya. Saat aku melangkah masuk, rumah ini terasa berbeda. Hari ini, rumah ini terasa lebih ringan. Seolah bayangan gelap yang selama ini menaunginya tanpa kami sadari, akhirnya terusir pergi oleh matahari. Malam itu, setelah Rizal dan Rara masuk ke kamar mereka, aku pergi ke ruang kerjaku. Aku membuka laci meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati solid. Di bagian paling belakang, di bawah tumpukan sketsa lama, ada sebuah kotak beludru kecil. Aku membukanya. Di dalamnya, terbaring foto kusam satu-satunya peninggalan dari desa. Foto Mas Bima yang masih muda, kurus, dan tersenyum tulus sambil menggendong Rizal. Aku yang berdiri di sampingnya, tampak lugu dan penuh cinta. Aku menatap wajah pria di foto itu. Pria yang berjanji akan membahagiakanku. Pria yang dulu sangat kucintai. Lalu aku membandingkannya dengan wajah hancur dan tua yang kulihat di mal tadi. Mereka adalah dua orang yang berbeda. Pria di foto ini telah lama mati. Pria di mal tadi adalah orang asing yang tak kukenali. Aku tidak lagi merasakan kemarahan. Tidak juga iba. Aku hanya selesai. Kisahku dengannya telah benar-benar tamat. Dengan tenang, aku menutup kembali kotak beludru itu. Aku tidak membuangnya. Itu adalah bagian dari sejarahku, akar dari pohon kuat yang kini menaungiku. Tapi aku tak perlu lagi melihatnya. Aku memasukkannya kembali ke laci paling dalam. Aku melangkah keluar ke balkon kamarku. Udara malam Jakarta terasa sejuk. Di bawah, di taman, aku bisa mendengar Rizal dan Rara tertawa. Mereka sedang duduk di ayunan, membicarakan rencana liburan kami ke Jepang akhir tahun nanti. Tawa mereka. Tawa yang pas, tawa orang-orang yang bebas. Aku tersenyum. Senyuman yang tulus, puas, dan damai. Aku telah membesarkan anak-anakku menjadi manusia-manusia hebat. Aku telah membangun hidupku kembali dari nol. Aku telah menghadapi iblis dari masa laluku dan aku telah menang. Kekejaman ayah mereka dulu adalah kerikil tajam yang melukai kaki kami. Tapi alih-alih berhenti, kami terus berjalan. Dan kini, kami telah sampai di tujuan. Aku melangkah bergabung dengan anak-anakku di taman. Aku duduk di antara mereka, menggandeng tangan mereka. Masa lalu yang pahit itu telah kami taklukkan. Kini, di depan kami, terbentang masa depan yang paling indah. Dan kami siap melangkah ke dalamnya, bersama-sama. 5 tahun telah berlalu sejak hari pertemuan terakhir di mal itu. Di sebuah taman yang asri di belakang rumah megah yang dirancang Rizal, aku, Anissa, duduk di kursi rotan yang nyaman. Senja di Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan. Di hadapanku, di atas hamparan rumput hijau yang terawat, 2 anak kecil tertawa riang. Mereka adalah Bintang, putra Rizal yang berusia 4 tahun, dan Mentari, putri Rara yang baru berusia 3 tahun. Oma, lihat, pesawat. Bintang menunjuk ke langit. Aku tersenyum dan melambai padanya. Iya, sayang. Bagus sekali. Rizal dan istrinya, Dinda,
seorang arsitek interior yang lembut, sedang menyiapkan panggangan untuk barbeku keluarga. Tak jauh dari mereka, Rara dan suaminya, Bayu, seorang rekan pengacara di firmanya, sedang menata meja makan di teras. Tawa dan celoteh hangat memenuhi udara. Ini adalah pemandangan rutinku di akhir pekan. Rumah kami, istana, yang dulu hanya ada dalam sumpah seorang anak laki-laki yang terluka, kini penuh dengan kehidupan dan cinta. Butik, Anissa Couture, telah kuserahkan pengelolaannya pada tim profesionalku. Aku kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menikmati peran baruku sebagai oma, meski aku masih sesekali mendesain gaun untuk klien-klien yang sangat spesial. Rizal dan Rara telah membangun keluarga mereka sendiri berdasarkan cinta dan rasa hormat, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat dari ayah mereka. Mereka adalah orang tua yang luar biasa. Bu, Rara menghampiriku, membawakan secangkir teh melati hangat. Dia duduk di sampingku, menyandarkan kepalanya di bahuku sejenak. Terima kasih, Nak. Ibu melamun, tanyanya lembut. Aku menggeleng. Tidak. Ibu hanya bersyukur. Kami menatap kebahagiaan di depan kami. Rizal yang sedang menggendong Bintang di bahunya, Dinda yang tertawa melihatnya. Bayu yang mengayun-ayun mentari. Apa ibu pernah memikirkan dia lagi? Tanya Rara pelan. Aku tahu siapa yang dia maksud. Aku menyesap tehku. Ibu tidak tahu, dan ibu tidak peduli lagi, Ra. Setelah hari itu di mal, rasanya semua sudah lunas. Ibu tidak tahu di mana dia, bagaimana kabarnya, atau bahkan apakah dia masih hidup. Dan sejujurnya, itu tidak lagi penting. Rasa dendam itu telah lama menguap, tak bersisa. Yang ada hanyalah lembaran kosong dari masa lalu yang jauh. Bagi ibu, lanjutku, kisah ibu yang pahit itu sudah selesai saat ibu memeluk kalian di trotoar depan pagar rumah itu. Sisanya adalah kisah tentang kita, tentang seorang ibu dan dua anak yang berjanji untuk bangkit. Rara tersenyum. Kita berhasil ya, Bu. Kita berhasil, tegasku. Matahari perlahan terbenam. Lampu-lampu taman yang hangat mulai menyala, menerangi tawa cucu-cucuku. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan kedamaian yang utuh. Jalan yang kulalui begitu panjang, gelap, dan penuh duri. Tapi di ujung jalan pahit itu, aku tidak hanya menemukan kesuksesan. Aku menemukan diriku sendiri. Dan aku menemukan senyuman. Senyuman yang paling tulus, paling puas, dan paling damai. Aku, Anissa, telah menang. Langit di atas Jakarta telah berganti warna dari jingga ke nila pekat. Aku, Anissa, kini seorang wanita di usia senja, duduk di teras rumahku. Di tanganku bukan lagi secangkir teh, melainkan sebuah bingkai foto. Bukan foto kusam dari masa lalu, tapi foto baru. Foto wisuda Bintang, cucu pertamaku, yang baru saja lulus dari universitas yang sama tempat ayahnya, Rizal, dulu belajar. Malam ini, rumah kami baru saja merayakan kelulusannya. Rizal kini adalah seorang arsitek ternama yang karyanya telah diakui secara internasional. Rara telah mendirikan firma hukumnya sendiri, sebuah firma yang didedikasikan untuk membela perempuan dan anak-anak yang tertindas. Warisan rasa sakitnya telah ia ubah menjadi perisai bagi ribuan orang lain. Anak-anakku tidak hanya sukses. Mereka tumbuh menjadi manusia yang baik, penuh kasih, dan orang tua yang luar biasa. Mereka telah memutus lingkaran kepahitan. Sedang apa, Oma? Bintang, yang kini telah menjadi pemuda gagah, duduk di sampingku. Dia mewarisi ketenangan ayahnya dan sorot mata tajamku. Hanya mengenang, jawabku sambil tersenyum. Oma bangga sekali padamu. Aku bangga pada Oma, katanya, menggenggam tanganku yang mulai keriput. Ayah dan Tante Rara sudah cerita semuanya. Tentang perjuangan Oma. Terima kasih sudah kuat untuk kami semua. Air mataku menggenang. Kekuatan itu datang dari kalian. Oma, katanya lagi, sedikit ragu. Tadi siang, saat di kampus, aku melihat berita kecil di ponsel. Berita duka. Seorang pedagang asongan ditemukan meninggal di kontrakannya karena sakit, namanya Bima. Aku terdiam sejenak. Jantungku tidak berdebar. Dadaku tidak sesak. Yang kurasakan hanyalah kehampaan.
Selembar daun kering yang jatuh dari pohon. Bima. Nama itu sudah terasa begitu asing. Pria yang kulihat di mal belasan tahun lalu itu, kini telah tiada. Sendirian. Di kontrakan kecil. Oma baik-baik saja? Tanya Bintang khawatir. Aku menatap cucuku, lalu tersenyum tulus. Iya, sayang. Oma baik-baik saja. Semoga dia menemukan kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan di dunia. Aku tidak merasakan duka. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasakan apa-apa. Dia benar-benar telah menjadi orang asing bagiku. Kisahnya telah lama berakhir, dan kini, takdir telah menulis titik terakhirnya. Beh! Suara Rara memanggil dari dalam. Ayo, potong kuenya. Ayo, Oma. Bintang membantuku berdiri. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang terang benderang, penuh tawa dan kehangatan. Rumah yang kubangun di atas puing-puing pengkhianatan. Saat aku melihat anak-anak dan cucu-cucuku berkumpul, aku sadar. Kekayaan sejati bukanlah butik yang megah atau rumah yang mewah. Warisan sejatiku adalah mereka. Kebahagiaan mereka. Karakter mereka. Aku telah membalas pengkhianatan dengan cara terbaik, dengan hidup yang sangat, sangat bahagia. Dan di antara tawa mereka, aku, Anissa, si tukang cuci dari desa, akhirnya menemukan kedamaianku yang abadi.